Jamaah yang semoga Allah rahmati, berulang-ulang saya sering menyampaikan bahwasanya kematian itu merupakan guru tanpa raga. Kematian adalah guru tanpa fisik, yang sejatinya ketika kita mengikuti dan mendengarkan nasihat dari sebuah guru yang bernama kematian, maka siapapun hati ketika merespon kematian, hati yang mati akan menjadi hidup. Siapapun jiwanya yang merespon kematian, maka jiwa yang kering akan menjadi basah. Dan siapapun hati yang hidup dan jiwa yang basah dengan peringatan-peringatan yang diberikan kematian, maka akan menyegerakan kita untuk menata langkah. Karena yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur, yang membedakan kita adalah waktunya. Mereka terlebih dahulu dan kita menjadi kaum yang datang menuju kepada kematian berikutnya. Ketika kita memahami bahwasanya kita ini menuju kepada sebuah kematian yang sifatnya pasti, dan yang membedakan kita dengan mereka yang hari ini terbujur kaku di dalam kubur itu hanyalah waktu, maka sebaik-baik waktu adalah sebaik-baik mereka yang mempersiapkan bagaimana menuju kepada kematian. Makanya definisi ketakwaan itu bukan hanya takut kepada Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata ketika beliau menjelaskan takwa itu sejatinya ada 4 sifat. 1, ketika al-khawfu minal jalil, yaitu ketika kamu bertambah takut kepada Allah. 2, al-amalu bitangzil, ketika kamu mengamalkan apa yang Allah turunkan dari kitabullah dan sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, takwa itu adalah kamu merasa qanaah dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kepadamu. Dan yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan menuju kepada kampung perjalanan akhiratnya kelak. Makanya siapapun orang yang mengkaji kematian, mempelajari tentang kematian, mentadaburi tentang petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah ketika membicarakan perkara agama yang berkaitan tentang kematian, maka pada dasarnya kita ini termasuk orang yang sedang berusaha untuk memantaskan sifat takwa pada kehidupan kita. Karena salah satu di antara makna dan cakupan ketakwaan itu adalah ketika engkau mempersiapkan hidupmu menuju pada perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu adalah kematian yang pasti akan menyapa pada kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita meneruskan kajian kita, yaitu kajian yang disusun dan ditulis buah penanya oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah. Kitab ini akan menyajikan kepada kita seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah, seluruh informasi yang disampaikan Rasul untuk menceritakan tentang perihal kematian, supaya kita mengambil bekal dan mengambil petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum langkah kaki kita berhenti pada liang lahat. Bagi yang membawa buku yang versi 2 jilid, silahkan buka pada halaman 176. Pada bab ini, Imam Qurtubi lalu menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki teman sejati. Dan ini merupakan pembahasan penjabaran yang disampaikan oleh beliau berkaitan tentang kematian, karena berbicara tentang teman, sejatinya teman bukan hanya dalam kehidupan dunia. Teman yang bukan hanya menemani di dalam hobi, teman yang menemani kita dalam traveling dan perjalanan safar. Tapi sejatinya teman itu ada 2. Ada teman yang sifatnya menjadi peneman kita di kala sepi pada kehidupan di dunia. Ada teman-teman pula yang akan menemani kita dalam gelapnya dan sempitnya kehidupan barzah kita. Dan sesungguhnya mendapatkan teman pada kehidupan di dunia itu menyenangkan, terlebih lagi ketika mendapatkan teman yang sejati yang menemani kita pada kehidupan barzah yang sempit. Alam barzahnya dan liang lahatnya itu jauh lebih membahagiakan, karena itulah hakikat keberuntungan dan hakikat kebahagiaan. Maka disinilah kita mendapati Imam Qurtubi lalu menerangkan bahwasanya teman sejati manusia itu bukan sebagaimana teman-teman dan sahabat yang kita miliki pada kehidupan di dunia. Tapi sejatinya teman sejati manusia pada konteks yang ada kaitannya dengan kematian, yaitu adalah teman-teman dari amal-amal yang kita lakukan, karena ternyata amal itu ada yang menjadi teman sejati yang mengikuti kita sampai ketika kita didudukkan dan ditidurkan di liang lahat. Nah, disitulah kita akhirnya paham, semua keluarga yang saya cintai, berarti amal itu sejatinya ada 2. Ada amal yang berhenti seiring dengan ada amal yang pahalanya berhenti seiring dengan kematian kita. Sholat, seiring dengan kematian kita, pahala sholat kita berhenti.
Kita berpuasa Ramadan seiring dengan kita meninggal dunia, pahala puasa Ramadan kita berhenti. Karena memang sebagian dari amal itu pahalanya diberikan oleh Allah sebanyak aktivitas yang kita lakukan di dalam amal tersebut baru mendatangkan pahala. Ini yang pertama. Ada yang kedua, bahwasanya ternyata ada amal ibadah yang pahalanya diteruskan oleh Allah, diberikan oleh Allah, bukan hanya pada kehidupan kita ketika di dunia, tapi sejatinya sampai kita meninggal dunia, maka sesungguhnya pahalanya pun terus mengalir pada kehidupan kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Dan itulah pembagian amal menurut para ulama. Ada amal yang pahalanya itu mengalir ketika kita masih hidup dan melakukan aktivitas amal tersebut. Ada amal yang mana amal itu terus memberikan pahala walaupun kita sudah berhenti menarik nafas, walaupun mata kita sudah menutup dan kita dipindahkan ke alam barzakh, maka amal-amal itu terus mengalir sebagaimana air yang tidak pernah lelah, sebagaimana air yang tidak pernah lelah untuk mencari tempat yang lebih rendah daripada tempat sebelumnya, dan terus mengalir sampai ke samudra yang begitu luas, sebagaimana ada amal yang sifatnya mengalirkan pahala dalam kehidupan luasnya kita di alam barzakh. Nah, itulah yang menjadikan kita harus mengerti itu. Sama analoginya kayak tabungan. Kalau kita ngerti tabungan itu kan berbagai macam opsi tabungan disuguhkan kepada kita. Ada tabungan yang sifatnya bisa menjadi investasi. Ada tabungan yang sifatnya kita hanya menitipkan uang kita. Ada tabungan yang sifatnya itu investasinya panjang. Walaupun kita tidak mengapa-ngapakan, maka kemudian mendapatkan keuntungan. Maka itu analogi. Walaupun analoginya agak kurang syar'i, tapi itu hanya untuk memberikan pencerahan saja. Ternyata amal itu semacam itu, dan amal itulah yang kita perlukan, amal itulah yang sejatinya kita harus pikirkan, karena investasi yang kita harus pikirkan bukan hanya investasi dari amal yang kita lakukan seiring dengan aktivitas kita, tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus lakukan, investasi yang kita harus kerjakan, pastikan bahwasanya kita berinvestasi pada satu amal, di mana amal itu akan bekerja untuk kita walaupun kita terbujur di dalam kubur. Ya. Nah, makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu bapak-bapak. Ada salah satu bapak-bapak mengatakan, kita itu nanti Ustadz kalau umur 40, kalau kita memang merintis bisnisnya dari muda, kita harapkan nanti kalau sudah 40, 45, 50 kita sudah bebas finansial. Lalu saya itu pada saat ngobrol dengan beliau, mendengar kata bebas finansial itu saya bingung. Ya, saya bertanya sama beliau, bebas finansial itu apa, Pak? Bebas finansial itu bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang akan bekerja untuk kita. Jadi kalau bisnis itu sudah berjalan, lalu kemudian dia sudah terkontrol dengan sistem, maka kita tidak perlu lagi bekerja dari pagi sampai sore. Karena apa? Sistem yang akan membuat pengawasan pada bisnis yang kita miliki, dan bisnis itu akan mengalirkan profit untuk kita setiap bulannya. Kita tinggal jalan-jalan, punya waktu dengan keluarga, punya waktu dengan ibadah, dan uang itu akan mengalir dan bekerja untuk kita tanpa kita bekerja untuk uang dari pagi sampai sore. Oh, saya baru mikir, oh itu yang disebut dengan bebas finansial. Berarti kalau kemudian pada investasi ada sebuah istilah bebas finansial, pada urusan pahala dan akhirat pun ternyata ada bebas finansial, ada bebas pahala. Yaitu adalah ada satu amal yang ternyata ketika kita sudah meninggal dunia, maka amal itu yang akan bekerja untuk kita walaupun tangan kita tidak bergerak, walaupun kaki kita tidak bergerak. Dan orang yang beruntung adalah mereka yang tidak hanya memikirkan amal seiring dan berbanding lurus dengan gerakan tangan dan gerakan kakinya ketika dia melakukan amal. Orang yang beriman itu harusnya juga memiliki sebuah investasi, yaitu bebas pahala, di mana ketika nanti dia sudah terbujur kaku di dalam kuburnya, amal itu akan bekerja untuk dia, mengalir terus pahalanya kepadanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka itu seakan-akan filosofnya umur yang kedua bagi mereka yang telah berinvestasi pada amal yang pahalanya terus mengalir pada kehidupan kita. Makanya indahnya kita kalau kita paham tentang ini, supaya pandangan kita jangan sampai minimalis kalau kita itu beribadah. Banyak kaum muslimin itu kalau beramal dan beribadah hanya pandangan minimalis. Yang penting sholat, yang penting puasa, zakat, haji, umrah, selesai. Padahal itu terlalu minimalis ketika kita menginterpretasi ajaran Islam hanya pada perkara itu.
Tapi harusnya kita ini maksimalis di dalam kita itu beramal. Dan salah satu konsekuensi ketika kita maksimalis di dalam kita beramal itu apa? Jangan hanya pikirkan amal, yang sifat amal itu bertahan ketika kamu masih menggerakkan tangan dan kakimu, tapi berinvestasilah pada amal yang kiranya amal itu terus memberikan pahala, mengalirkan pahala untukmu walaupun kamu sudah tidak bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Dan itulah orang yang beruntung, orang yang cerdas berinvestasi. Dan investasi yang paling mencerdaskan kita itu investasi di akhirat, karena dia membangun rumahnya di surga. Nah, kalau kita sudah memahami tentang itu, nah, sebelum kita membahas tentang kitabnya, mungkin kita juga harus mengetahui, Ustadz, apakah ada amal yang masih bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia? Bukankah ada salah satu ayat pada surat Al-Insan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan? Kalau dia sudah meninggal dunia, berarti dia sudah tidak bisa mengusahakan. Bagaimana kok tetap bisa mendapatkan pahala? Nah, ini terbagi menjadi 3. Setidaknya secara pembagian sederhana. Tentang persoalan apakah amal tetap bisa memberikan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang terlalu berlebihan, 2 kelompok. Kelompok yang ahlu sunnah yang berada di antara 2 kelompok ini adalah kelompok pertengahan. Kelompok yang pertama mengatakan tidak ada satupun amal manusia ketika dia sudah meninggal dunia kecuali terputus semuanya. Terputus semuanya. Dan tidak ada lagi pahala yang bisa mengalir kepada si mayit, tidak ada lagi manfaat yang bisa mengalir kepada mayit. Ayatnya pada surat Al-Insan yang tadi kita bacakan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah setiap manusia itu mendapatkan apa yang mereka usahakan sendiri. Dari ayat 1 ini mereka berpendapat amal apapun manusia itu kalau sudah meninggal selesai. Karena limit yang Allah sediakan bagi orang beramal itu ketika hidup masih bisa menghirup nafas. Pada saat itulah diberikan kesempatan untuk dicatat pahalanya kalau dia beramal. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan sesungguhnya setiap amal itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit. Nah, akhirnya kelompok yang kedua itu kayak antitesa pada kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama tidak bisa sama sekali, kalau kelompok yang kedua ekstrim. Pokoknya setiap amal ketika ditujukan kepada si mayit maka pasti akan sampai kepada mayit. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, saya memilih yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah mereka para ulama yang mereka itu di tengah-tengah di antara 2 pemikiran yang tadi saya sebutkan. Dia tidak mengatakan bahwasanya setiap amal itu diterima, tapi juga tidak mengatakan bahwasanya tidak semua amal itu diterima. Nah, kelompok yang ketiga berkata, sesungguhnya ada amal yang bisa bermanfaat pahalanya untuk si mayit walaupun si mayit sudah meninggal dunia. Tapi tidak setiap amal. Tidak setiap ibadah yang ditujukan kepada mayit akan sampai kepada mayit, kecuali pada ibadah-ibadah yang diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah. Ketika ada satu ibadah, ada satu amal yang diterangkan oleh Rasulullah bermanfaat bagi si mayit, maka pada saat itulah kita menetapkan bahwasanya amal tersebut mengalirkan pahala untuk si mayit selama datang dalil-dalil yang sahih yang ada di dalam kitabullah ataupun di dalam as-sunnah. Makanya salah satunya kita ambil contoh dalilnya yang dipakai oleh kelompok yang ketiga, menghajikan orang yang bernadar untuk haji tetapi keburu meninggal dunia. Nah, di situ kita mendapati ada seorang laki-laki yang dia itu melaksanakan badal haji. Lalu ketika dia mengucapkan talbiyah, maka talbiyahnya mengucapkan seorang nama, di mana nama itu adalah nama orang yang dia wakili di dalam haji. Labbaika an syubromah, labbaika an syubromah. Orang itu berkata, saya memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syubromah. Rasulullah ketika mendengar kata talbiyah diucapkan menyebutkan kata orang yaitu Syubromah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, afa hajjasta anta, kamu sudah haji belum untuk dirimu? Orang yang membadalkan dan mengganti hajinya Syubromah itu berkata, lam ahujjai, belum pernah haji ya Rasulullah kecuali ini yang pertama. Lalu Nabi apakah menolak? Apakah Nabi mengatakan tidak sah? Bukan. Nabi mengatakan
haji an nafsika summa haji an Subromah. Kalau nanti kamu ingin untuk membadalkan hajinya Subromah, haji untuk dirimu dulu. Haji untuk dirimu dulu, baru setelah itu kamu membadalkan dan menggantikan hajinya Subromah. Berarti itu dalil bahwasanya amal yang dilakukan orang yang hidup, yang ditujukan kepada orang meninggal dunia itu masih bisa sampai. Bukankah ada doa yang kita panjatkan, doa kita walaupun bukan anaknya, nyampe kepada si mayit, nyampe. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Itu menunjukkan doa itu juga nyampe kepada si mayit pahalanya. Sebagaimana haji itu juga nyampe pahalanya dan kebaikannya kepada si mayit. Berarti kelompok yang ketiga itu di tengah-tengah. Dia tidak mengatakan semua amal itu bisa diberikan kepada mayit, tidak. Tapi juga dia tidak mengatakan semua amal itu tidak bisa mengalir kepada mayit. Itu juga tidak. Dia di tengah-tengah. Dan itulah pendapat yang saya pilih. Jadi pendapat yang saya pilih itu adalah ternyata amal itu kalau memang ada kabar, kalau memang ada legitimasi yang kita jumpai di dalam kitabullah dan sunnah bahwasanya amal itu bisa memberikan manfaat kepada si mayit dan itu dijelaskan oleh Rasulullah, kita mengakui sebagaimana sabdanya Rasulullah. Tapi kalau memang tidak disebutkan keterangan dari Nabi dan tidak disebutkan keterangan dari orang solih bahwasanya amal ini bisa memberikan pahala kepada si mayit, berarti memang tidak sampai kepada si mayit. Dan itulah pendapat saya, yaitu pendapat yang ketiga, menjembatani di antara dua pendapat yang berlebihan atau ekstrim. Pendapat yang mengatakan tidak akan nyampe sama sekali, pendapat yang mengatakan semua amal ditujukan kepada si mayit itu pasti diterima. Dan itu belum tentu. Semuanya harus disertai dengan dalil yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya memang amal tersebut bisa mengalirkan pahala untuk si mayit, barulah kita beramal. Nah, itu. Sekarang kita bahas. Diterangkan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu akan diantar ke kuburnya oleh 3 perkara. Yang 2 pulang ke rumahnya, yang 1 tetap bersamanya. Yang mengantarnya itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya. Yaitu yang mengantarnya itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang pulang 2, yang pulang itu adalah 2, yaitu adalah hartanya, ya, hartanya dan kemudian keluarganya itu pulang. Maka yang kemudian fayabqa, kemudian yang masih, yaitu adalah amaluhu, yang tertinggal di dalam kubur itu adalah amalnya. Jadi setiap orang ketika ditakdirkan dia meninggal dunia maka akan diikuti 3. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari lalu menyampaikan 2 itu akan kembali, 1 yang tidak kembali. Maka 3 itu apa? 1 keluarganya, 2 yaitu adalah amalnya, yang ketiga yaitu adalah hartanya. Harta balik, keluarga balik, yang akan mengikuti yaitu adalah amalnya. Nah, makanya disitulah kita dapatin harta itu, Masya Allah. Sebanyak apapun kita itu memiliki harta, ketika jatah waktunya kita untuk pulang, tidak ada satupun di antara harta itu yang kita bawa. Tidak ada satupun harta itu yang kita bawa. Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata, orang yang menggenggam dunia dari ujung timur sampai ujung barat, ketika dia telah mati, persis kayak orang yang sedang bermimpi, memiliki semua perkara, dan ketika dia bangun dari mimpinya tidak ada satupun yang dia lihat di dalam mimpi itu tertinggal di kedua telapak tangannya. Sama dengan orang yang di kehidupan di dunia, kata Umar bin Khattab, dia ngumpulin semua harta, ketika jatahnya untuk pulang ketika meninggal dunia persis kayak orang mimpi, ketika dia bangun di alam barzah tidak ada satupun harta yang dia kumpulkan seumur hidup yang ada di telapak tangannya. Nah, itu harta. Apakah harta bisa dibawa sampai mati? Ya bisa kalau kemudian disedekahkan. Makanya kaedahnya harta itu, Masya Allah ya,
Kaedahnya harta itu luar biasa. Kaedahnya harta itu, kalau dia dimiliki sama orang solih, maka akan menjadi kendaraan baginya menuju kepada kebahagiaan akhirat dengan harta yang dia titipkan ketika dia memiliki kesolihan. Makanya harta itu paling senang apabila dimiliki sama orang solih. Ni'mal malu lirajuli solih. Yaitu sebaik-baik harta itu ketika harta dimiliki sama orang solih. Karena harta yang dimiliki sama orang solih akan memberikan efek dan akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang di sekitarnya. Harta itu bisa dibawa dalam konteks ketika disedekahkan. Keluarga pun sama. Keluarga itu balik. Keluarga itu akan balik. Tapi walaupun keluarga itu balik, tentunya kita paham keluarga itu merupakan keluarga itu merupakan anggota dari saudara kita yang paling setia untuk mendoakan kita itu ya 3, yaitu adalah keluarga kita. Makanya kalau kita lihat ya, orang yang paling setia mendoakan kita itu sebenarnya cuma 3. Siapa orang yang paling setia mendoakan kita? Orang yang paling setia mendoakan kita itu yang pertama, pasangan hidup kita. Itu setia banget mendoakan kita. Yang kedua, orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah orang tua kita, yang tulus dan ikhlas melepaskan kita ke liang kubur. Yang ketiga, yang paling tulus mendoakan kita itu adalah anak-anak kita. Itu paling tulus mendoakan kita. Yang lainnya, ada yang mendoakan kita 1 hari, 2 hari, setelah itu selesai. Ada yang mendoakan sebentar, sejenak, 5 menit, setelah itu selesai. Makanya pada 3 perkara ini harusnya kita itu memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya 3 perkara inilah yang paling banyak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita ketika kita meninggal dunia. Suamimu atau istrimu, bapak dan ibumu, ataupun anak-anakmu. Itu maka keluarga itu pun balik ke kehidupan, balik ke rumah. Yang tertinggal yaitu adalah amalnya. Amal itu yang akan menemani. Makanya sampai para ulama itu berkata, alam barzah itu gelap. Alam barzah itu bukan hanya gelap, alam barzah itu sempit. Karena sesungguhnya ketika kita sebelum mendarat ke alam barzah, kita akan melewati sebuah celah yang sempit betul. Baik itu orang solih, walaupun itu orang berdosa, walaupun dia orang fajir, maka sesungguhnya dia akan melewati tempat yang sempit itu. Maka sesungguhnya ketika barzah itu sempit, barzah itu gelap gulita, maka sesungguhnya ada amal yang akan mengikuti mereka, dan amal itu yang akan memberikan cahaya pada kehidupan di barzah seseorang ketika meninggal dunia. Dan alangkah senangnya apabila seseorang itu ketika meninggal dunia bertemankan dengan amal solih yang pernah dia lakukan ketika di dunia, dan tidak ada yang diharapkan kecuali ridhonya Allah. Maka amal itu sebagaimana cahaya mengalahkan terangnya matahari di waktu siang hari yang terik, disebabkan sinarnya matahari tidak akan mampu mengalahkan cahaya dari amal yang kita bawa sampai kita meninggal dunia. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya faham teman sejati manusia. Maka dalam satu riwayat yang ditulis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya, meski dia di dalam kuburnya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari sahabat Qatadah. Hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan ada 7 amal yang sifat dari 7 amal itu terus memberikan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, 7 ini kita harus mengerti, supaya nanti ketika kita sudah tidur di alam barzah kita, maka amal yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan pahala. Dan beruntungnya manusia ketika orang solih di sekitarnya dia tinggalkan, maka orang-orang itu pada amal soleh yang dia lakukan, maka amal soleh itu yang akan menghantarkan pahala untuknya ketika dia meninggal dunia. Apa 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Ada 7 perkara yang akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang telah meninggal dunia walaupun orangnya telah menutup mata. 1, orang yang mengajarkan ilmu.
Orang yang mengajarkan ilmu termasuk orang-orang yang mereka itu akan terus mendapatkan pahala. Selama ketika dia mengajarkan ilmu tidak ada niat dan tidak ada obsesi yang dia lakukan dan dia miliki ketika mengajar kecuali satu, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia, maka sesungguhnya ketika dia beramal atas apa yang diajarkan orang tersebut, maka selama itu mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kemuliaan orang yang ngajar ilmu. Itulah kemuliaan orang yang berdakwah.